Halo, gue Yoga. Kembali lagi ke channel YouTube Ozone. Oke, kembali lagi ke channel YouTube Ozone. Jadi kali ini gue bakal buatin video tentang gimana caranya packing carrier. Karena banyak banget yang nanya di kolom komentar. Mungkin sebenarnya kalian semua sudah familiar cara packing carrier versi kalian sendiri. Ada juga yang beritahu kalau sebaiknya pakai matras dalam dan segala macamnya. Tapi kita di sini tidak untuk memperdebatkan itu. Kita di sini gue pengen nunjukin gimana caranya versi gue itu yang menurut gue lebih efisien dan sangat melindungi ya dari seluruh gearnya untuk packing carrier, terutama mungkin di carrier yang ukurannya tidak begitu besar, tapi seluruh perlengkapan ini dan juga nanti logistiknya, sekali lagi gue tekankan, nanti logistiknya juga akan bisa masuk ke dalam. Oke, langsung aja. Pertama di sini gue menggunakan carrier ini Osprey Talon 44, ukurannya tidak terlalu besar, dan juga gue menggunakan sleeping bag yang compressible. Kenapa gue pakai compressible? Karena bisa menjadi lebih kecil, jadi tidak memakan tempat begitu banyak di bagian bawah carrier nanti. Terus gue juga menggunakan jaket bulu angsa. Nah, jaket bulu angsa ini nanti dia selain jauh lebih ringan dan jauh lebih packable juga. Untuk sleeping pad gue menggunakan sleeping pad angin. Lalu juga ada bantal tiup, ada juga rain cover P3K, ada gerber ini buat tang jepit ya untuk sekuritas. Ada sarung tangan buat tidur sama buat summit. Ini polar dalamnya hangat dan waterproof juga. Lalu gue bawa headlamp juga pastinya buat malam. 2 buah Osprey dry sack. Ini nanti bakal jadi liner di dalam tasnya. Ada juga lampu tenda ya. Ada lampu tenda juga. Ada juga lampu borealis dari Big Adventure, jadi buat penerangan di malam hari di luar tenda kalian. Ada juga canister can yang flat bottom. Ada kompor mini. Ada gelas juga buat ngopi. Ada botol air minum 1 liter, nesting, tenda, frame, pasak. Ada juga ini footprintnya sudah include, dan waterproof jacket kalau hujan nanti. Oke, gimana caranya? Pertama di sini gue mengendurkan terlebih dahulu seluruh strap yang ada di dalam carrier ini supaya packingnya bisa jauh lebih efisien, jauh lebih mudah. Jadi semuanya gue kendurkan dari strap-strapnya. Lalu yang pertama gue ambil adalah dry sack. Nah, dry sack ini gue buah 2 buah. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah seluruh perlengkapan yang nantinya akan gue pakai di camping atau di camping ground ya, camping area, yaitu ada tenda, ada sleeping bag, itu akan gue masukkan di sini, termasuk makanan. Untuk seluruh gear yang sifatnya akan gue gunakan di sifatnya emergency, akan gue gunakan di dry sack satunya lagi. Jadi gue bikin secara 2 buah. Ini kita jadikan sebagai liner dulu pertama, seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan sleeping bag bagian dalam. Tapi ini nggak harus menggunakan dry sack ya. Kalian bisa menggunakan yang lebih irit lagi. Contohnya seperti trash bag, itu juga bisa banget. Lebih irit, lebih murah. Kalau dry sack gue lebih seneng karena dia punya warna. Jadi gue tahu, oh tenda gue taruh di dry sack merah. Oh makanan gue taruh di dry sack biru. Oh yang ini gue taruh di dry sack yang warna ini. Jadi buat penanda aja sebenarnya. Oke. Setelah sleeping bag masuk di bagian paling bawah, yang gue masukkan berikutnya adalah tenda. Nah, tenda ini gue pisahin bagian frame dan bagian inner dan outernya. Tujuannya apa? Supaya packingnya nggak terlalu gede. Jadi kalau misalkan kalian masukin sebonggol dari sarung-sarungnya, itu bakal makan tempat banget. Jadi ini gue bikin kayak gini, dilipat lagi. Nah, ini adalah yang bakal gue masukin ke bagian dalam supaya packingnya jauh lebih efisien lagi. Nah, ini gue masukin kayak gini. Kalau misalkan ada yang nanya
kok nggak pakai matras di dalamnya. Itu preferensi, kalian bisa pakai matras, bisa pakai enggak. Tapi kalau gue pribadi jujur gue nggak suka pakai matras, karena menurut gue kalian membuang banyak sekali space dalam carrier ini hanya untuk sekedar masukin matras dalam carrier. Kalau kalian terapin itu buat di carrier yang nggak punya frame, itu halal. Tapi kalau carrier yang punya frame, kalian masukin matras lagi yang buat sebagai frame tambahan, itu nggak guna banget, karena cuma bakal bikin volume dari tas kalian bakal habis gitu aja, percuma. Oke, berikutnya ini gua pakai nesting yang umum. Gua nggak bakal pakai nesting yang titanium yang Mark 700 mili segala macam. Gue pakai nesting yang umum karena umumnya orang pakai yang ini. Jadi kompor mininya gue masukin aja sini. Semua hal barang-barang yang kemungkinan bisa gue masukin di sini akan gue masukin sini. Nanti juga ada sendok makan, masukin, tutup lagi. Seperti ini juga gue masukin dalam. Oke. Ini perlu diingat bahwa kalian kalau packing ini tuh barang-barang yang berat tuh usahakan sifatnya di dekat dengan punggung ya. Jadi kalau misalkan kita belah dua tas ini tuh dia di dekat bagian punggung, kalau yang ringan di sisi paling luar. Tujuannya apa? Supaya nanti bagian yang berat di area depan sini tuh nggak bikin carrier kalian ketarik ke belakang, jadi kalian juga nanjak lebih nyaman. Berikutnya kanister, gue masukin juga ke dalam dry sack ini karena kenapa? Gue nggak pernah masak, nggak pernah nyeduh kopi selama pendakian, cukup air putih. Jadi gue nggak perlu naruh kanister di bagian paling atas. Tujuannya simple kayak gitu. Lampu tenda juga sama, masukin aja. Terus jaket windstop masukin aja ke dalam dry sack ini. Bantal tiup, juga sleeping pad. Nah, sleeping pad ini cukup punya sedikit bobot agak di sebelah sini di bagian dekat punggung. Nah, oke, sedikit tekan-tekan. Oke, nah di sini gue masih punya space yang cukup banyak sekali. Sebenarnya ini masih bisa gue taruh makanan dan juga minuman, bahkan aqua. Tuh, ini baru keisi segini nih. Tuh, masih banyak banget. Gue masih bisa taruh 2 buah 1,5 liter air lagi secara horizontal di sini. 1, 2 itu biar ngejaga atas ini terkokoh. Udah, tapi nanti bisa makanan tuh gue masukin dalam dry sack satu lagi gitu. Ini gue tutup, gue masukin lagi 1 buah dry sack lagi. Kalian bisa pakai plastik biasa, nggak masalah. Sekarang jaket bulangsa kalian, kenapa jaket gue taruh di bagian paling atas? Karena gini, jaket itu kadang-kadang ketika kalian lagi stop di pendakian gitu ya, kan kadang suka kedinginan tuh. Nah, ini jaket itu bisa kalian langsung gunakan kalau misalkan berada di paling atas. Jadi kalau di bagian paling bawah, kalian bakal kesulitan untuk ngambilnya. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih nyaman buat naruh di bagian atas seperti ini. Udah, habis itu nanti bisa diisi makanan dan minuman ya, kurang lebih gitu. Ini kalau gue tekan masih bisa banyak banget tuh, masih bisa segini lagi. Masih cukup makanan ini buat 1 regu dengan isi beras atau daging-dagingan segala macam, masih cukup banget. Tapi karena gue pengen nunjukin doang, jadi gue nggak akan isi makanan dan minuman di sini. Masih kosong sekali, semua sudah masuk ya. Rain cover, nah di bagian sini itu ada namanya hidden pocket lah ya, di bagian bawah top lidnya. Untuk rain cover kalian bisa masukkan di sini, nggak masalah. Lalu P3K juga masukin aja. Lalu ada headlamp. Kalau headlamp jangan dimasukin di sini, tapi di bagian paling atas. Tutup. P3K apa namanya? Tang lipat. Ini buat sekuritas.
Kalau gua paling seneng sebenarnya untuk tang jepit begini yang ada gergaji dan macam-macamnya. Ini gua kantongin sih di celana kargo gua karena lebih mudah aja ngambil. Tapi kalau misalkan mau ditaruh di sini juga nggak apa-apa sih. Ini preference ya, maksudnya nggak keharusan, ini bukan jadi patokan. Kalau cara kalian selama ini kalian gunakan bisa membawa kalian ke puncak gunung berarti benar. Paling bedanya sakit nggak sakit aja di punggung. Kalau misalkan sakit berarti packingnya masih belum benar sobat. Tinggal diperbaiki lagi aja. Nah, ada gelas. Nah, gelas ini gua kurang senang buat naruh di dalam karena kayaknya bikin apa ya? Kayak ada yang neken gitu ke salah satu gear. Jadi bikin gua takutnya ngerusak aja. Jadi gua sih lebih suka taruh bagian depan, kayak juga cantik juga sebagai hiasan. Taruh mana ya? Saya taruh di sini aja deh nih. Oke, seperti ini. Sorry, tadi belum ditutup ya bagian sininya. Ini jangan lupa dikancingin. Oke, ini juga diikat. Oke, tutup. Oke, ini masih punya space banyak banget. Kalau bisa naruh 2 buah 1,5 liter aqua, sampai juga tambah daging, sayur yang frozen, juga daging-dagingan, beras dan lain-lain. Masih gede banget space-nya. Nah, masih ada beberapa barang yang ketinggalan di sini. Yang jelas pasti botol air minum kita masukin di tempat botol air minum. Sorry, sini aja deh. Yang belum dikencengin. Nah, oke, udah masuk. Nah, di sini ada frame. Gue masukin di sisi luar. Jadi supaya nggak makan tempat di bagian dalam ya. Sama pasaknya juga gue masukin sini. Jadi ketika air ini kayak 1 liter dia lebih balance kanan kiri seperti itu. Nah, footprint ini sengaja nggak gue masukin di bagian dalam. Tujuannya apa? Karena ketika gue nanjak, gue tuh suka kalau istirahat tuh duduk gitu. Nah, footprint ini tujuannya ketika gue duduk, gue gelar aja. Kan tujuannya dia bakal taruh ke tanah juga nih. Jadi daripada kalian taruh bagian dalam, daripada pantat kalian kotor juga, mending kalian taruh di bagian depan aja kayak gini. Kalau gue bakal kayak gitu. Jadi seketika kalian duduk, nggak mau pantatnya kotor, tinggal cabut, gelar, udah selesai, masukin lagi, taruh bagian depan lagi. Dan juga rain jacket. Nah, rain jacket ini sifatnya emergency, jadi jangan sampai kalian taruh di bagian dalam, karena ketika misalkan hujan turun, nanti nggak ada rain jacket, kalian susah ngambilnya. Jadi mending ditaruh bagian depan. Usahakan dia ditaruh di area yang accessible ya, nggak perlu di packing rapi-rapi, masuk aja nggak masalah karena di sini nggak ada untuk kerapihan. Yang penting semua terpacking dengan baik. Oke, sini gue udah masukin semua perlengkapan dari sleeping system, tenda SB, sampai juga ada sleeping pad, sama juga perlengkapan hiking, ada lampu center juga, jaket daun udah masuk, waterproof jacket udah masuk. Perlengkapan lainnya yang seperti logistik bisa kalian taruh dalam. Di sini masih ada space banyak banget sebenarnya, karena ini masih bisa lebih tinggi lagi sebenarnya. Seperti itu. Jadi ini contoh dari gua cara packingnya efisien. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih bingung gimana sih cara packing buat pemula, mungkin cara ini bisa menjadi salah satu referensi. Kalau misalkan menurut kalian ada cara yang tidak benar, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa sharing-sharing. Sekali lagi gue tidak memperdebatkan gimana kalau pakai matras dalam, itu preferensi kalian. Kalian bisa taruh juga di sini nggak masalah, tapi kalau misalkan tas ini kekurangan volume karena ada matras dalam, itu akibat kalian sendiri. Jadi kalau gue pribadi lebih suka menggunakan matras kalau misalkan pakai matras karet, entah di strap di luar atau menggunakan sleeping pad strapnya sekalian aja dibikin horizontal seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, share, and subscribe.
Mungkin kalau misalkan ada request video-video lagi, silahkan tulis di kolom komentar, and ciao. Thank you.